pemirsa, saya nyampe juga nih di depan kantor desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Kayak gimana wawancara saya dengan Pak Anto, kepala desanya? Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya, Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Saya sudah bersama dengan Pak Anto Sukanto sebagai kepala desanya. Pak, saya ngobrol-ngobrol nih Pak, nanya-nanya ya Pak ya. Ini periode keberapa Pak jadi lurah? Pertama ya. Pertama. Berarti udah berapa bulan Pak? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Ini desa maju, desa berkembang, apa Desa berkembang. Desa berkembang. Ini jumlah penduduk berapa Pak? Sekitar 3.000-an. 3.000. Kemudian untuk rata-rata masyarakat tani, Sebagian buruh tani, sebagian nelayan. nelayan juga ya Pak. Buruh tani, kemudian berarti ada pemilik Pak ya? Ya, pemilik tanah. Pemilik tanah. Ada destinasi wisata religi katanya Pak. Iya. Siapa itu Pak? Itu Mbak Bayu Dwi Tambal. Mbak itu apa tuh ceritanya kayak gimana tuh? Ceritanya kurang tahu ya. Tapi udah lama sih, saya kecil juga baru tahu namanya aja, mobilnya. Iya. Saya juga baru dengar nih Pak. Katanya kuburannya panjang betul Pak? Iya. Berapa meter? Terlalu panjang juga enggak sih. Orang dulu kan Tinggi ya. Itu tuh mereka tuh dia tuh datang ke sini tuh siar Islam, penyebaran agama Islam. Nggak tahu orang sini asli kan, nggak tahu asal usulnya dari mana. Oh iya. Jadi dia di sini, di sini sampai meninggalnya di sini. Nah itu pemirsa, di tambah itu ternyata memang asli sini. Berarti suka dipakai untuk tawasul Pak ya? Iya. Hari tiap hari apa Pak? Kayak kalau nggak salah malam Jumat. Apa aja sih Pak yang sudah dipunyai sama desa ini untuk bisa didatangi oleh wisatawan? Ya, rencananya sih kalau mau yang besar dibuatkan destinasi wisata mangrove ya. Destinasi wisata mangrove-nya itu bentuknya apa Pak? Apa nanti ada villa atau kayak gimana? Nah, paling pertama sederhana dulu dan nanti ya prospek ke depannya kayak apa. Berarti nunggu investor ya Pak ya? Kemudian ini kembali ke wisata religi tadi Pak yang Mbak Bayu Tambal itu sendiri. Ini dikelola sama desa atau gimana? Enggak, belum. Masih kelompok Pak sebagai orang-orang sana ya. Silakan kelola, yang penting kebersihan yang dijaga, tamu apa. Tapi belum ada ikut campur tangan desa Pak ya. Kalau potensi di sini sebenarnya banyak, ada pengrajin terasi. Pengrajin terasi? Iya. Terasi itu Pak yang buat sambal itu? Buat sambal itu. Terus ya ikan asin. Kalau KUD-nya nggak? KUD-nya nggak ada. Oh nggak ada KUD ya. Tapi ikan-ikan basah bisa ada ya? Ada ikan basah juga ada. Terus ya garam juga ada. Oh garam juga ada banyak. Garam yang itu ya, begini itu ya, bukan garam lembut, garam sendiri. Ada. Nah kemudian barusan kata Bapak nanti nyinggung soal mangrove. Itu penanaman berapa kok? Tadi kerjasama dengannya Pak Harto sekitar 7.500 pohon. 7.500 pohon. Yamaha Karawang itu? Iya. Iya. Sama yang lain enggak? Sama Yamaha. Sama Yamaha. Jadi 7.500 itu persis berarti di pesisir pantai. Pesisir pantai. 7.500. Itu kalau untuk bisa tingginya itu biasanya berapa bulan? Tahunan sih. Oh tahunan. Untuk pertahanan bingung juga ya. Iya, Angkat juga operasi ombak ya. Ya nanti mungkin bisa dibikin hotel juga, villa bungalow ya. Nih kalau seandainya nanti ada investor nih pemirsa, Pak Anto mungkin welcome ya dengan konsepnya ya dan kerjasama dengan baik. Ini desanya berada memang di ujung utara Pulau Jawa nih ya Pak ya, bisa di sini di daerah Cilamaya, Muara Baru. Saya pikir Muara Barunya bukan Muara Baru yang ada di Jakarta nih. Muara Baru yang beradanya di Karawang.
Ada yang lain Pak? Punya pesan, punya cita-cita, harapan apa? Harapannya sih ya, salah satunya itu membangun destinasi wisata biar ada pendapatan untuk desa. Untuk desa. Kesejahteraan masyarakat. Betul. Kita lingkungan bisa bisa menumbuhkan ekonominya buat Untuk masyarakat tuh ya. Karang-karungnya jalan Pak. jalan. Alhamdulillah ya. Ini desa bisa maju, bisa berkembang dengan baik. Dan income per kapitanya bisa merubah nasib masyarakatnya. Jadi jangan kalau memang nelayan, dengan nelayan aja Pak ya. Itu nelayan berapa persen sih Pak? Sebagian dua dusun, sebagian nelayan dengan 2 dusun Pak. Ini berapa dusun? 4 dusun. 4 dusun. Dari 2 dusun itu nelayan ya. Iya. Sisanya petani. Iya. Ya itu pemirsa wawancara singkat saya sama Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya bersama Pak Tony. Kebetulan beliau inilah yang mengerti tentang mangrove. Ya. Kebetulan katanya hari ini ada penanaman mangrove ya Pak ya. Betul Pak. Nah ini yang mau saya tanya pertama Pak ini Pak, penanaman 7.500 pohon mangrove. Betul. Menuju nol emisi karbon dan pelestarian bumi. Siap. Nah itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Baik, baik, terima kasih. Awalnya kita bergerak di penanaman mangrove di pesisir Kabupaten Karawang ini sejak 2013, kemudian disambung 2014-15 sampai hari ini. Alhamdulillah berarti kurang lebih sudah 10 tahun ya. 10 tahun. Sudah 10 tahun. Hanya saja ada satu komitmen yang ketika kita dipercaya untuk menanam mangrove, Yeah. maka apa yang kita tanam itu harus tumbuh dan sehat. Ya. Dan ketika tumbuh dan sehat, saya kemudian berkeyakinan bahwa setiap kali menanam pasti harus memanen. Ya. Dan kemudian berjalannya waktu 2013 sampai sekarang kemudian 2023, Ya. kemudian adalah kepentingan terkait dengan menuju nol emisi karbon, seperti yang hari ini memang didengungkan oleh pemerintah Pak. Betul. Pemerintah tentu saja tidak berdiri sendiri, Iya, tetapi memang dunia. Iya, betul. Karena memang hari ini kan isu seksi dari kegiatan ini adalah kan memang menuju nol emisi karbon secara global. Betul. Itu. Tahun 2021 kemudian saya berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Ya. Yang kebetulan pada saat itu Pak Kepala Dinas Pak Wawan Setiawan itu kemudian mengundang perusahaan-perusahaan yang ada di KIIC dan Surya Cipta. Pada saat itu dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2021 terkumpul sekitar 27 perusahaan dari 2 kawasan ditambah 1 Astra Regional Bekasi. Iya. Jadi ada 3 kawasan. Nah dari sana kemudian ada beberapa perusahaan yang mungkin tertarik dengan konsep kita dari Cipta Pesona Desa, bahwasanya Cipta Pesona Desa ketika menanam mangrove itu tidak hanya menanam, tetapi kita dari tanaman pertama sudah punya konsep dan kemudian sudah ketahuan atau titik akhirnya dari tanaman pertama ini di mana itu sudah kita siapkan, sudah kita planning gitu ya. Sehingga dari situ kita terus pasarkan atau terus kita kampanyekan terkait konsep penanaman mangrove di Cipta Pesona Desa, tidak hanya menanam tetapi juga punya goal atau punya target. Betul. Targetnya apa? Adalah targetnya menjadikan Desa Muara Baru yang hari ini sedang kita coba dorong untuk terus memperbaiki lingkungan pesisir dengan tanaman mangrove itu adalah menjadi desa wisata yang terintegrasi, desa wisata bahari yang terintegrasi. Cipta Pesona Desa adalah komunitas yang dibentuk oleh kami dari warga Desa Muara Baru. Saat ini mungkin dari 30 anggota penggerak, 30 orang ini yang kami harapkan dan diberi kewajiban untuk mengkampanyekan Cipta Pesona Desa, baik itu secara organisasi ataupun kegiatannya kepada warga masyarakat Desa Muara Baru ataupun lainnya.
Dari 30 itu satu orang yang bukan warga kita. Kenapa kita akomodir mereka yang bukan warga kita? Karena sifatnya CPD bukan inklusif, tapi memang kita terbuka. Silahkan saja. Siapa aja. Siapa gitu ya. saja bisa berhak untuk bisa bergabung dengan kita. Oh, Punya gitu. visi yang sama Visi untuk yang menciptakan dan melahirkan pesona-pesona yang ada di tiap desa, Iya, iya. dimanapun desanya. Betul. Oke, ayo kita garap bareng-bareng. Yuk kita kemudian kerjakan sama-sama gitu. Begitu. Ada nggak Pak arah dan tujuan Bapak untuk bikin mangrove ini bisa menjadi sebuah destinasi wisata? Apakah yang nanti besok itu menjadi sesuatu yang bisa didatangkan oleh orang? Terkait dengan desa wisata, jujur memang Cipta Pesona Desa punya mimpi, Pak. Ya. Punya mimpi, punya harapan. Mudah-mudahan setiap kali kita lakukan kegiatan penanaman mangrove atau Iya. apapun itu Betul. yang kemudian melahirkan kebaikan untuk lingkungan, dan saya berkeyakinan ketika kita ingin memperbaiki lingkungan maka ada suatu ongkos yang tidak sedikit. Betul, pasti. Dan ketika itu terjadi maka saya juga masih berkeyakinan, Ya. mohon maaf sekali lagi, tidak ada satupun pemerintah Betul. baik dari daerah sampai ke pusat Pusat. yang mampu Betul. menggelontorkan dananya hanya untuk itu. Betul, pasti. Saya yakin tidak. Iya, iya. Kecuali di situ sendiri yang kemudian bisa mandiri. Ya. Iya, iya. Nah, oleh karenanya apapun yang kami lakukan tentunya untuk meningkatkan keberlanjutan perawatan, pemeliharaan, pengembangan dan lain-lain, dan kosnya itu tidak lain saat ini. Iya. Saya coba nembak ke Bali, mohon maaf. Saya duplikasi Bali. Bali itu tidak punya industri manufacturing, tidak Iya. punya. Betul. Industri mereka cuma satu, yaitu pariwisata. Iya. Tapi ternyata dari pariwisata saja, cuma satu saja pariwisata, itu luar biasa, Pak. Iya. Kenapa? Karena dananya tidak terbatas dan ngalir setiap detik, bukan setiap hari, setiap detik. Iya. Itu yang kemudian coba konsepnya saya duplikasi, Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya? Karena saya punya prinsip begini, saya punya pemikiran begini, bukan begini. Pembangunan dimanapun daerahnya Iya. hanya akan berkembang kalau menjadi pusat perhatian, Betul, pasti. ya. Iya. Dan ketika menjadi pusat perhatian harus ada dasarnya apa? Harus menjadi pusat tujuan. Betul. Ketika harus menjadi pusat tujuan itu apalagi nih dasarnya? Iya. Mereka harus punya daya tarik yang lebih dibanding dengan tempat lain, Pak. Hari ini Cipta Pesona Desa membuat Desa Muara Baru menjadi daya tarik. Saya tarik. Daya tarik siapa? Daya tarik para korporasi, corporate untuk memberikan kontribusinya dengan program CSR di bidang lingkungan ini untuk menanam mangrove. Dengan apa? Kok kenapa ke CPD? Kenapa kemudian ke Muara Baru? Karena kita punya konsep. Daya tariknya adalah konsep. Konsep kita, konsep bagaimana setelah kemudian menanam harus memanen. Oh, kebalik ya, mohon maaf. Ya, ketika menanam kita harus memanen, dan ketika itu kita sampaikan kepada mereka, alhamdulillah mengerti dan mereka memahami, kemudian coba berkolaborasi dengan kita. Jadi kita punya persemaian mangrove dan di sini udah ada 7 jenis mangrove. 7 jenis mangrove. Apa aja, Pak? Yang kita punya hari ini ada Rhizopora macronata, ada Rhizopora stylosa, itu kalau dalam bahasa lokalnya adalah bakau. Bakau. Kemudian ada lagi kita Bruguera gymnoriza sama Bruguera partiflora. Nah, dari Bruguera ini ada satu jenis yang bisa dikembangkan untuk tepung, Pak. Bisa untuk tepung buahnya. Kita ada Avicennia yang marina, ada juga yang Avicennia alba. Kita sudah ada juga. Kemudian selain itu kita coba kembangkan yang jeruju. Kemudian hal yang lain di luar mangrove tapi masuk dalam asosiasi. Itu kita kembangkan bintaro, Pak. Oh, bintaro. Bintaro kenapa kita masukkan ke dalam asosiasi? Karena mereka bisa tumbuh di area pantai. Iya, iya, iya. Itu makanya kita masuk ke dalam asosiasinya, bukan dalam jenis mangrove-nya, iya, tapi tambahan, ya, ya. asosiasi. Bapak punya mimpi ya, begitu tidak mungkin kalau seandainya bergerak tanpa ada sebuah mimpi. Betul. Nah, itu apa Pak mimpinya?
Saya dapat kabar dari teman. Iya. Ente tuh mulia banget katanya. Oh, iya, Kenapa? luar biasa. Menanam pohon. Lah emang kenapa kalau nanam pohon? Tahu nggak? Satu helai daun Betul. itu berzikir kepada Allah dan itu kebaikannya kembali kepada kita yang nanam. Iya, betul. Amin. Pohon mangrove Iya, ketika tumbuh itu lebih dari satu daun, Pak. betul. Bahkan ketika mekarnya saja Iya. mereka tidak satu, tapi Betul. langsung berpasangan. Siapa? Ya, iya. Makanya tadi saya sebutkan daun 2, daun 4, daun Iya. 6. Kenapa? Karena tidak ada daun 5, nggak ada. Iya, iya. Daun 3 nggak ada. Betul. Yang ada daun 2, daun 4, daun 6. Dan setiap daun itu mereka berzikir pada Allah dan kebaikannya insya Allah lahir lagi dan turun lagi pada kita yang nanam. Begitu. Jadi itulah dorongan saya. Seberat apapun kondisi di lapangan, Iya. hanya ilallah bahasanya. Iya. Jadi motivasi saya hanya betul-betul itu tadi. Iya. Dan saya rasa ini jauh di luar dari angka nominal. Saya yakin tidak bisa dinilai dengan betul, uang ya, Pak. tidak bisa dinilai dengan nominal. Betul. Begitu sih. Target wisata Iya. adalah hadiah, Pak. Oh, iya. Bahasa saya adalah hadiah. Target sesungguhnya betul-betul untuk lingkungan. Iya. Target sesungguhnya betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Ya. Bullshit banget sih ngomongnya. Mungkin sekilas iya. Iya. Tetapi sesungguhnya target destinasi apabila itu hadir, Iya. maka itu adalah hadiah dari apa yang kita kerjakan hari ini. Betul. Iya. Konsentrasikan, fokuskan, dan betul-betul lakukan ini. Betul. Maka saya yakin target kita mewujudkan sebuah destinasi atau apapun namanya, Iya. itu akan terwujud dan itu menjadi hadiah. Dan kadang-kadang kalau kita mimpinya ini menjadi target wisata saja, ketika ini sudah terwujud maka akan selesai. Saya tuntas ya. Tuntas. Begitu. Makanya ketika ini menjadi target wisata itu hanya sebatas satu motivasi saja, karena tidak semua orang kemudian mengerti tentang bagaimana penanaman ini sesungguhnya. Iya, betul. Manfaatnya kan di luar itu jauh banyak banget, Pak. Iya. Tetapi untuk mengajak teman-teman kemudian ayo kita visinya samakan dulu, Iya. adalah ke arah destinasi wisata itu. Nah tentunya saya sangat berharap ketika pemerintah baik itu dari desa, kabupaten, provinsi dan bahkan pusat ingin melakukan pengembangan destinasi wisata di sini, ya saya sangat berharap ayo bareng berkolaborasi bersama dengan kita. Tidak hanya CPD, di sini kebetulan di dalam unsur CPD itu ada 3 organisasi lain, Pak. Oleh karenanya setiap event pasti saya libatkan semuanya, dan saya yakinkan kepada mereka semua jangan menyebut bahwasanya ini adalah mangrove Patoni, bahwa ini mangrove CPD, bukan ya. ini mangrove kita semua. Saya akan semakin senang apabila kemudian ada banyak yang mengakui bahwasanya ini Itu punya anu. Silakan, saya lebih senang. Kenapa? Dengan adanya pengakuan itu, saya berkeyakinan ada rasa cinta mereka terhadap lingkungan dan untuk lebih memeliharanya lagi, merawatnya lagi, seperti itu. Dan itu sesungguhnya yang menjadi target saya, menyadarkan masyarakat supaya ayo bareng-bareng memperbaiki lingkungan dari kita sendiri untuk kita juga, seperti itu. Kemudian ada pihak-pihak lain yang ingin berkolaborasi dalam rangka mewujudkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan warga. Yuk kita diskusi bareng, kita bahas bareng apa yang harus kita kerjakan bersama, hak dan kewajibannya seperti apa. Ketika itu kemudian menjadi kemaslahatan untuk lebih banyak warga, saya siap. Gitu. Terima kasih banyak ya, Pak. Hatur nuhun, Pak. Oke, Siap. pemirsa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pemirsa, tadi saya lagi jalan desa Muara Baru. Ini sekarang saya di makamnya Mbah Budi Tambah, Kampung Perahu Bosok. Kayak gimana wawancara saya dengan Pak Kuncen, dengan pengurus dan lain sebagainya. Yuk ikuti perjalanan saya. Kurang lebih 30 meteran lagi saya dapat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Saya sekarang udah berada di makam Mbah Budi Tambal.
Ini saya sekarang bersama dengan pengurus makamnya itu Haji Karto Nuryana. Pak Haji Karto Nuryana. Nuryana, Terus iya. yang sebelahnya ini Iya, siapa? Mak Cempung. Mak Cempung. Iya, Makarsem, panggilan Mak Cempung. Mak Cempung. Jadi Iya. ceritanya maknya berarti yang mengurus di sini gitu, sini. bersih-bersih kalau ada tamu-tamu. Iya. Jadi kalau ada tamu beliau yang ngurusin, kalau saya mimpin tawasul saja. Mm-mm. Ini kalau ada tamu-tamu dari dinas baru saya ngadepin seperti kayak bapak kayak gini. Iya. Baru saya menghadepin gitu. Karena beliau ini kan kadang bahasanya Iya, mungkin betul. banyak Jawa. Mm-mm. Ya bahasa Indonesia juga bisa sih ya. Gitu, Ya Pak. itu ini ceritanya Mbah Buyut Tambal itu gimana Pak ceritanya? Ya, cerita Buyut Tambal saya juga kalau dari akademik ya Ya, nggak ya, begitu mendalam sekali Pak. Jadi saya dari versi masyarakat. Masyarakat. Awal mulanya kan dulu Purbasari. Oh, Ya, nama desa nama kampungnya. Kampungnya Kalau itu desa tetap Purbasari. desa Muara Baru. Muara Baru. Tapi Iya. kampungnya Purbasari. Purbasari awal mulanya. Awal mulanya. Hubungan ada beliau yang datang ke sini Iya. berkunjung gitu, siar beliau. Biar beliau ya. Di kampung saya Perahu Bosok yang Purbasari dulunya. Jadi Ya. Perahu Bosok. Perahu Bosok. Bosok apa tuh Pak? Bosok itu busuk Pak. Busuk. Busuk. Jadi itu bahasa Jawa sini. Bahasa Pak, Jawa ya? sini, bahasa Bosok. Jawa Indramayuan ke Indramayuan, Bosok. Bosok. Iya, oke. Ini banyak orang Indramayu juga sih Pak, turuannya Iya, Cirebon. Pada nelayan di sini gitu Hmm. berkunjung. Itu siapa sih sebetulnya beliau itu Pak? Buyut Tambal itu dulunya ya seorang wali siar gitu ya. Oh, siar Islam. Siar Islam dulu. Beliau Namanya tuh, Pak? Ki Buyut Tambal gitu. Buyut Tambal. Boleh juga dipanggil Mbah Buyut Raksa gitu. Bayu Raksa. Buyut Raksa kena atau Buyut Tambal karena beliau menambalin orang-orang kampung yang nggak mengerti agama gitu. Oh iya. Kalau Saya orang- pikir itu dia nambah tuh karena dia nambah perahu Pak, bukan? Iya. Jadi kena sejarahnya nambal perahu memang dulu juga bocor, memang sering bocor iya. dulu seperti itu juga. Iya. Dan nambalin orang-orang juga, Pak. Nambalin orang-orang. Raksa itu kan laut, jadi ya. dari beliau tuh profesinya dulu sambil berdakwah, sambil nyurung ini, Pak. Oh. Perahu. Oh nyuruh perahu. Nyurung perahu cari rebon itu. Oh iya. Iya. Oh, Cari sampai akhirnya bisa di sini ada terasi rebon itu iya, ya. iya. Karena dulu awal mulanya memang sejarah beliau, penghasilan dari dulunya itu mencari rebon itu untuk bahan terasi. Nah itu pemirsa di sini tuh ada namanya terasi rebon. Terasi rebon. Kebetulan Pak Haji ini juga Ada kakak ada kakak yang produksi yang produksi. Iya. Alhamdulillah sedap terasinya. Mereka dari mana-mana pun dipanggil Iya. atau mengambil bahan dari tempat lain, apa dari Pasir Putih atau dari Jakarta. Kalau dibawa ke sini tetap enak sedap. Oh gitu. sedap Pak. Iya. Jadi berubah rasa. Diolah, ya? berubah rasa, Oh Pak. luar biasa. Iya. Nanti coba. Mbah Buyut Tambal itu punya nama aslinya siapa sih Pak? Nggak ada nama asli Mak Cempung ya. Nggak ada ya? Iya. Oh, nggak Belum tahu. ada yang tahu panggilannya Buyut Tambal aja dan Ki Buyut Raksa gitu panggilannya Pak. Hasil pengetahuan saya Iya, gitu iya, dari iya. masyarakat seperti itu. Memang dia tuh datang ke sini sendirian atau memang Sendirian memang nggak ada keluarga beliau. enggak? Atau Iya. dia bawa temen enggak? Nggak ada. Oh, jadi memang datang tuh tahu-tahu ada di sini ada aja di ya? sini aja. Karena memang saya juga belum lahir dulu ya Pak ya. Iya, nggak tahu gitu. Itu dia sejarah dari katanya Pak. Betul, iya. Jadi mendetil banget. Saya tanyain kepada orang-orang senior sejarawan berbeda juga. Oh, Karena iya. orangnya kadang-kadang panggil Kiku Sangkan juga. Oh iya. Jadi saya masih simpang siur sebetulnya sebagai jupel juga Pak. Iya. Itu Apa juga dia tuh memang ibu sangat apa memang dia memang punya nama sendiri ya? nama sendiri ya. Kadang-kadang wali mempunyai nama banyak sih Pak. Betul. Ya karena dulu zaman Belanda Benar, gitu ya. benar. Jadi untuk menyamar. Nyamar betul. Jadi kayak Buyut Tambal juga karena ketakutan zaman Belanda dulu. Ini namanya Buyut Tambal. Iya. Ki Buyut Raksa. Raksa. Seperti itu. Ada lagi yang namanya Ki Kubu Sangkan seperti itu ada yang mengatakan seperti itu ada Pak. Iya. Itu juga begitu jelas. Nah itu saya pernah dengar kabar Pak. Katanya dulu tuh sebelum beliau ini udah dimakamkan di sini. Ini kan makam ya Pak ya, bukan Iya. makom ya, makam. Iya, ya. makam. Jadi ceritanya dulu itu dipindahkan, betul ini Pak? Betul iya. Jadi dulunya kan di pantai. Di pantai. Kan pantai kena abrasi. Abrasi. Jadi abrasi gitu ya, menjadi pada hancur semua. Jadi keluarganya Mak Cempung itu dulu orang-orang tuanya zaman dahulu itu dipindahkan ke sini. Karena itu yang punya sejarawan dan seorang wali siar dulu. Iya Ya. siapa?
itu pada hancur hilang. Iya, iya, iya. Jadi beliau keluarganya dibawa ke sini Pak, dibuat makamnya. Berarti memang beliau itu bukan makom ya, memang. Iya, makam. Karena memang tulang-tulangnya yang dibawa. Iya. Oke. Juga banyak orang yang pada untuk kalau orang ini menyepi gitu Pak, Iya, pada iya. berpuasa di sini Iya, iya. apa tepat 5 hari gitu Pak, Tirakat, kayak tirakat gitu. lah Iya, betul. iya, iya, iya. Ada yang sukses, ada yang Apa banyak pada tidur. dia sini. minta barokahnya beliau Iya, iya, iya. pada wiridan puasa. Betul, betul. Kadang datang lagi tempat saya di sini, bener Pak, tercapai cita-citanya. Gitu. Ada banyak. Sukses banyak. Dari Cirebon, dari mana juga. Itu biasanya apa tuh? Kebanyakan orang yang minta. Ya minta kesuksesan lah. Memang ini tawasul tiap hari apa, Pak? Kita malam Jumat aja Pak, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Kalau hari-hari biasa ya ini. Oh, pemirsa hari ini Jumat Kliwon. Berarti banyak orang datang. Banyak ya? orang nanti datang Pak, dari mana-mana gitu. Iya, iya, iya. Saya buat absen daftar hadir kena perintah dari Dinas Pariwisata. Hmm, hmm, hmm. Untuk lebih mendetil lagi ya nanti saya kasih lembaran Bapak ya Pak ya. Ya, Itu ya, hasil dari saya versi dari masyarakat, versi akademis saya juga belum begitu mendetil banget. Iya, iya, iya. Itu dari hasil orang tua saya dulu. Sejarah bahwa dulu Probosok itu bukan nama Probosok, jadi Purbasari. Purbasari. Karena sejarawan dari Mbak Bui Tambah ini menyurung sampai perahunya bosok. Jadi namanya Probosok lah jadinya. Nah, untuk mengingat sejarah Sejarah beliau. beliau. Itu sampai di orang apa ngomong perahu dia bosok itu kenapa Pak? Hancur apa gimana? Memang hancur pada bolong gitu Pak, hancur. Maka dipanggil ya Buyut Tambal karena perahunya pada juga bolong. Jadi menambalin orang-orang yang kegelapan gitu Pak. Berarti beliau itu memang diam di situ ya, di tempat itu. Di tempat situ iya. Dengan perahunya itu. Perahunya di situ dulunya tempatnya kecil. Maka di sini ada yang tawasulannya di sana, ada yang bekas makannya beliau. Tapi udah sekarang ini karena ada ini lagi muncul lagi tanahnya Pak. Hah? Ya, artinya muncul tanah itu ke sana dulunya kan abrasi Iya, jadi berarti laut. hilang. Ya buru diambil di sini gitu sama keluarga macam di sini. Tahu-tahu sekarang ada lagi. Ada lagi tanahnya ke sana jadi balik kena lagi. pas ada mangrove itu Pak. Iya, 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 betul. Jadi ke sana lagi. balik lagi. Berarti Di sini orang-orang kata orang tua saya itu ini pantai. udah laut nih ya. Udah laut Pak. Iya, iya. Karena sananya tambah pemerintah itu harus ada tanamin mangrove jadi pada ke sana lagi buat Iya, tambak. balik lagi ya. Nah cita-cita saya ya untuk syiar aja Pak, menghidupkan situs religi satu, yang kedua biar kita untuk berzikir bersama untuk mendoakan beliau dan barokahnya, gitu Pak. Betul ya. Itu doa. Yang lainnya untuk mengembangkan situs ya Pak, budaya biar biar istilahnya biar bermanfaat lah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat biar potensi saya yang ada di Probosokri terasinya laku, gitu ya. ikan asinnya, garamnya. Ikan asinnya luar biasa juga ya, Pak. Ada iya ada Pak, ikan asinnya juga ada di kakak saya semua. Itu ada terasi, rebon terasi, apa namanya usam gitu ya Pak, bahan terasi. Jadi kalau memang orang-orang yang mau apa namanya datang ke sini kemudian Melihat mau potensi, bawa oleh-olehnya, berarti di sini oleh-olehnya punya terasi, iya, punya ikan asin dan bahan usamnya itu juga. Usam apa Pak? Usamnya itu bahan rebon terasi itu Pak. Oh, Usam, yang apa buat udang yang kecil yang tadi saya punya namanya usam, istilah orang sini usam. Usam namanya. Atau istilah bahasa Indonesia rebon. Rebon ya. Gitu Pak. Maunya emak gimana nih? Harapan emak kayak gimana emak? Ya harapan mama ya supaya maju. Supaya maju. Oke, itu aja mungkin pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.